Selamat datang di episode Mitos atau Fakta bersama saya, Velia, yang akan menemani ayah bunda semua selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya Velia tidak sendiri, sekarang sudah ada Kak Nia Umar. Halo Kak Nia. Halo Velia. Segar sekali dibaluri hijau-hijau. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, Kak Nia Umar ini merupakan seorang ketua umum AIMI atau Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yang juga merupakan seorang konselor laktasi ya Kak ya. Dan sejak tahun 2011, Kak Nia juga telah memiliki sertifikasi internasional sebagai konsultan laktasi dari IBCLC, yaitu International Board Certified Lactation Consultant. Beliau juga aktif menjadi seorang fasilitator dalam pelatihan konseling menyusui 40 jam dari WHO atau UNICEF dan sering juga menjadi narasumber pada seminar internasional dan juga nasional terkait topik pemberian makan pada bayi dan juga anak. Oke, ini kita sudah bersama ahlinya, langsung aja kita tanya ini hal-hal terkait dengan perlekatan pada bayi, terutama untuk ibu yang menyusui. Mungkin bagi ibu yang baru agak sulit ya, gimana sih posisi yang pas atau bagaimana bayi nyamannya. Kira-kira itu mitos atau fakta Kak Nia? Perlekatan bisa mempengaruhi berat badan bayi. Nah, ini adalah fakta garis keras kalau aku bilangnya. Oke, siap. Fakta sangat penting. Dan kadang-kadang perlekatan ini menjadi pemahaman yang sulit dipahami karena terkesan sepele, terkesannya kayaknya apa sih cuma pelekatan doang gitu. Tapi ternyata pengaruhnya sangat besar dalam keberhasilan menyusui. Kenapa? Karena saya ambil contoh nih ya, ada dua payudara di sini, payudara besar dan payudara kecil. Biar gampang pakai yang besar nih ya. Payudara itu kan kalau dari luar terlihatnya seperti ini ya, Velia ya. Ada area yang lebih gelap, ini disebut areola. Dan ini payudaranya. Di dalam payudara itu ada jaringan-jaringan, kalau kita lihat gambarannya visualnya kayak apa tuh mungkin kayak kembang kol. Nah, kembang kolnya itu di dalamnya tuh kayak gini nih. Globul yang isinya ASI. Wow. Nah ya kayak gini ya, kelihatan. Nah di balik si area gelap itu ada saluran ASI yang selang-selang ini. Nah ketika bayi melekat dengan baik, dengan catatan dia mengambil sebagian besar area gelap ini, maka selang-selang yang akan mengeluarkan ASI ini akan mengeluarkan ASI lebih banyak. Lebih deras. Bayi yang baru lahir senang aliran yang deras. Kalau alirannya deras, produksinya lancar, bayinya menyusunya juga senang. Nah untuk itu, untuk mendapatkan pelekatan yang baik, posisi mendekapnya pun penting. Supaya bisa optimal. Itulah pentingnya kenapa seorang bayi baru lahir untuk bisa mendapatkan inisiasi menyusu dini. IMD itu adalah perkenalan awal di mana anak bisa melekat. Nah ketika IMD maka pelekatannya itu akan optimal. Kenapa? Karena dia akan sendiri ngambil area yang gelap tadi sebagian besar untuk masuk ke mulutnya. Sehingga dia bisa merangsang produksi ASI di awal-awal itu untuk mulai diproduksi dengan lebih banyak lagi. Nah itulah kenapa posisi dan pelekatan itu penting. Karena semakin banyak produksi ASI yang dikeluarkan oleh anak ketika dia nyusu, maka produksinya pun akan semakin banyak. Bayinya semakin mahir menyusu, ibunya pun belajar, kan ibunya perlu belajar. Nah kalau dia semakin sering nyusuin, dia semakin sering bersama anaknya, maka dia akan terbiasa dan menyusuinya akan lebih lancar. Jadi begitu Mbak Nia, berarti ada pengaruh hormonal ke ibunya juga kali ya. Betul kalau misalnya perlekatannya itu tepat gitu. Itu akan pengaruh. Pengaruh hormon sangat penting. Kenapa? Karena menyusui itu beda hormonnya sama hormon kehamilan. Jadi ketika bayinya lahir, plasentanya sudah keluar semua, maka hormon kehamilan langsung switch ganti menjadi hormon menyusui. Nah, hormon menyusui yang paling banyak dominan adalah hormon oksitosin dan prolaktin. Oksitosin itu kalau ibunya happy, ibunya senang, itu lancar. Ibunya rileks, ibunya tenang, itu sangat bisa dipengaruhi. Nah kalau ibunya stres gitu, apalagi menyusuinya nyeri, sakit, harusnya menyusui itu nggak sakit. Kalau sakit itu berarti posisi pelekatannya ada yang salah. Sedangkan kalau hormon prolaktin itu berkaitan dengan produksi ASI. Itu bekerjanya paling optimal di malam hari. Nah itulah pentingnya ibu bisa tidur bersama bayinya di malam hari supaya prolaktinnya itu aktif bekerja terus sehingga produksi ASInya juga optimal. Nah, semua itu penting sebenarnya ilmu yang diketahui oleh para ibu
suaminya, keluarganya yang ada di dekat ibu supaya kompak tahu, oh ibunya ini perlu happy, ibunya perlu tenang, ibunya perlu dibantu supaya menyusunya lancar, pelekatannya baik, dianya seneng, dianya happy. Itu semua teamwork yang penting. Setuju. Jadi ayah bunda ini persoalan ASINya lancar atau enggak ini bukan hanya tentang minum ASI booster atau harus makan ini, makan itu, tapi ternyata kondisi psikis dari ibu itu juga sangat mempengaruhi ya, dan juga pentingnya support dari lingkungan sekitar. Oke, Kak Nia, jadi poinnya adalah memang perlekatan itu akan membantu untuk tumbuh kembangnya bayi dan mempengaruhi berat badannya karena mempengaruhi jumlah banyaknya produksi ASI. Betul gitu ya, Kak ya? Betul. Perlekatan dan posisi cara kita menyusui itu penting. Ada banyak posisi menyusui yang bisa dipelajari oleh ibu. Belajarnya kalau bisa lagi hamil. Jadi punya pandangan kayak posisi menggendong kayak gini gitu ya, gimana. Pastikan perutnya nempel sama perut ibunya. Kuping, pundaknya itu lurus kayak gini, Feli. Ya. Jadi dia mendangak ke payudara ibunya. Yang nempel di payudara itu bukan hidung, tetapi dagunya. Kalau hidungnya yang nempel berarti posisi pelekatannya belum benar. Jadi banyak posisi yang perlu ibu pelajari supaya mendapatkan pelekatan yang baik. Posisi-posisi apa, dan itu yang harus ibu ketahui supaya dia bisa nyari, oh ini yang nyaman buat aku ini, yang enak buat bayiku ini juga. Dan saran saya, cobalah konsultasi ke konselor menyusui, paling tidak pas lagi hamil, beberapa kali, 2-3 kali, lalu sesudah melahirkan juga ketemu lagi gitu, supaya memastikan posisinya benar atau enggak gitu. Dan sebenarnya ini layanan yang harusnya didapatkan oleh semua ibu dan anak ya, karena kan menyusui ini salah satu upaya untuk mencegah stunting, intervensi yang paling baik sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Kak Nia, penjelasannya sudah lengkap banget. Jadi langsung kita simpulkan ya, perlekatan menyusui mempengaruhi berat badan itu merupakan fakta, bukan mitos ya Kak Nia ya? Betul sekali. Oke, dan jangan lupa untuk selalu membantu ibu dimanapun teman-teman berada, ayah bunda sekaligus penyuluh atau kader lapangan di seluruh Indonesia, karena memang support dari lingkungan sekitar sangat membantu inisiasi menyusui pada ibu. Dan jangan lupa untuk melakukan perlekatan yang tepat agar nutrisi anak juga dapat tersalurkan melalui ASI. Saya Velia dan Kak Nia di sini pamit undur diri, sampai jumpa di Mitos Fakta yang lainnya.